Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini adalah hari yang baik, seperti hari-hari sebelumnya dan dalam keadaan sehat-sehat selalu serta tidak kurang suatu apapun. Di perjalanan materi sebelumnya, kita sudah menjelajahi HTML dalam menggunakan tag judul atau heading, paragraf, list, dan menampilkan gambar. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ini dalam menjelajahi HTML5 dan CSS3 untuk menampilkan tag table. Penggunaan tabel dalam sebuah website biasanya digunakan manakala kita akan menampilkan data yang membutuhkan baris dan kolom. Tabel ini terdiri dari 4 unsur utama, yaitu baris, kolom, sel, dan border atau garis. Lalu bagaimana cara kita membuat tabel di HTML? Kita bisa membuatnya dengan tag yang sudah disediakan oleh HTML. Untuk membuat tabel, kita membutuhkan tab table. Caranya kita bisa ketik table, kemudian tab pada keyboard. Maka akan ditampilkan tag pembuka untuk table dan tag penutup untuk table. Ini adalah tag pembukanya dan ini adalah tag penutup untuk table. Di tag table ini kita bisa menyisipkan atribut-atribut yang sekiranya dibutuhkan untuk mempercantik table, seperti misalnya border atau atribut-atribut yang lainnya. Selanjutnya, kita bisa bikin TR. Caranya adalah kita ketik TR, kemudian tab. Kemudian akan ditampilkan tag TR pembuka dan tag TR penutup. Ini tag TR pembukanya dan ini adalah tag TR penutupnya. TR sendiri singkatan dari table row. Tag ini digunakan untuk baris pada table. Setelah kita membuat TR, selanjutnya kita bikin tag TH. Kita bisa ketik TH, kemudian tab. TH ini digunakan untuk menampung data. Misalnya kita akan isi di TH ini dengan nomor, kemudian kita bikin TH lagi, kita isi dengan nick, kemudian kita bikin TH lagi, kita isi dengan nama karyawan. Kemudian kita coba bikin satu TH lagi, kita isi dengan alamat lengkap. Misalnya TH ini singkatan dari table header. Sampai di sini kita simpan dulu, kemudian kita coba untuk melihat hasilnya di browser. Kita buka browsernya, kita refresh. Nah, di sini sudah terdapat nomor, nick, nama karyawan, kemudian alamat lengkap. Lalu mana tabelnya? Ini kan seperti data yang satu baris saja. Kenapa garis-garis tabelnya tidak terlihat? Itu dikarenakan bahwasanya di sini di tabel ini kita belum kasih garis. Nah, untuk supaya bisa kelihatan garis-garis tabelnya, kita bisa kasih garis di sini. Kita bisa ketik border, kemudian kita isi 1. Selanjutnya kita simpan. Kemudian setelah kita sudah ada header tabelnya, nomor, nick, nama karyawan, dan alamat, kita memerlukan data untuk mengisi nomor, data juga untuk mengisi nick, data untuk mengisi nama karyawan, dan data untuk alamat lengkapnya dari karyawan yang bersangkutan. Kita enter di bawah TR, kemudian kita isi dengan TD, kemudian tab. Supaya cantik kita dorong dulu. Nah, kemudian misalnya kita isi dengan angka 1, kemudian TD, kita isi dengan nomor induknya, misalkan 10103301, kemudian TD lagi, tab, kita isi misalkan nama karyawannya Aliman by aku, kemudian coba kita kasih TD 1 lagi, kemudian kita tab, kita isi untuk alamat lengkapnya Sukra Indramayu misalnya. Nah, sekarang kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya di browser. Nah, di sini garisnya sudah ditampilkan. Garis itu merupakan representatif dari border yang
diisi dengan value 1. Kalau seandainya kita hapus value-nya 0, kemudian kita simpan, kemudian kita lihat di browser, maka garisnya akan hilang. Oke, kita kembalikan ke nilai 1, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat satu judul tabel dan kita menggunakan apa yang sudah kita sampaikan di video-video sebelumnya. Kita mau kasih judul menggunakan tag heading. Headingnya kita kasih H1 ya. H1. Misalnya data karyawan PT Semesta Bahagia. Kemudian kita tutup H1. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, ini adalah heading, nama judulnya data karyawan PT Semesta Bahagia, dan ini adalah tabelnya. Kita bisa melakukan pengaturan supaya data ini ada di tengah-tengah halaman. Saya menginginkan bahwa data karyawan PT Semesta Bahagia ini ada di sini, kemudian tabelnya pun ada di sini. Maka di sebelum H1 kita bisa isi dengan center, kemudian kita tutup dengan /center. Kita simpan. Sekarang kita jalankan. Center ini menunjukkan bahwa data yang ada di antara tag center dengan tag penutup center itu digeser ke tengah-tengah halaman. Yang ada di antara tag center pembuka dan tag center penutup ini adalah data karyawan PT Semesta Bahagia dengan fungsi headingnya H1. Ini sudah menggunakan heading H1, digeser oleh tag center supaya ada di tengah. Bagaimana dengan table? Apakah table juga bisa digeser ke tengah? Nah, untuk table kita tidak bisa ngasih center di atas table, karena kalau center yang di atas table, maka angka-angka atau isi ini akan ikut rata tengah juga. Kita hanya membutuhkan bahwa tabelnya digeser ke tengah sini tanpa harus membuat ini ada rata tengah. Caranya kita bisa menambahkan satu atribut di table, di tag table, spasi, kemudian kita isi atribut, kemudian untuk rata tengah center. Sekarang kita save. Kita lihat hasilnya, refresh. Maka table ini digeser ke tengah-tengah halaman karena di sini ada fungsi perataan yang menunjukkan ratanya rata tengah atau center. Di fungsi table ini kita bisa mengatur jarak antara data dengan garis tabelnya. Di HTML sudah disediakan atribut untuk mengatur itu. Atribut yang digunakan adalah cell spending. Misal kita mau ngasih jaraknya supaya tidak rapat di angka 12, maka kita ngasih atribut di sini. Atribut yang digunakan adalah cell, kemudian padding. Misal kita kasih angka 12, simpan. Kita lihat hasilnya di browser. Nah, 12 itu adalah 12 pixel. Jarak dari data ke garis itu 12. Dari sini 12. Dari data yang terpanjang ya. Nah, itu. Ke sini 12, ke sini 12, ke sini 12, ke sini 12, dan ke sini 12. Begitupun di sini. Karena ini yang paling panjang adalah nama karyawan, maka yang diukur adalah dari sini 12, dari sini 12, kemudian dari sini 12. Bukan yang data ini, karena ini lebih pendek daripada data nama karyawan. Begitupun di data nomor dan angka 1. Yang diukur oleh HTML adalah data yang paling panjang. Jadi ini ke sini 12, ke sini 12, dari sini ke sini 12, dan dari sini ke sini 12. 12 itu adalah value untuk cell spendingnya. Teman-teman juga bisa menggabungkan cell table di HTML dengan menggunakan raw span untuk menggabungkan baris dan col span untuk menggabungkan kolom.
Sebelum kita menggunakan atribut call span dan row span, mari kita tambahkan sel-sel tabelnya terlebih dahulu. Kita copy tr. Oh, ini kurang satu ya. Di sini harusnya ada ini. Ini ada tr. Kemudian di sini juga harus ada tr penutup. Kita copy di sini. Kemudian kita paste di bawahnya. Kita bikin satu lagi. Yes. Coba kita hilangkan data di sini. Kita kosongkan. Kemudian kita simpan. Kita lihat hasilnya. Atribut row span pada HTML itu menentukan jumlah dari kolom pada sebuah sel yang harus di-span. Teman-teman bisa menggabungkan dua kolom ini menjadi satu, ataupun dari sini ke sini pun bisa menggunakan salah satu fasilitas yang ada di HTML. Ya, kita kasih contoh misalkan satu dulu, ini sama ini akan kita gabungkan sehingga garis tengah ini akan dihilangkan. Menggunakan apa kalau ada di HTML? Fasilitas di HTML kita bisa menggunakan row span. Caranya, yang akan digabungkan adalah sel ini dengan sel ini ya. Sel ini dengan sel ini akan kita gabungkan. Maka kalau sel ini kan TD-nya ini. Ya. Misalkan 01 ya. Sel ini kan TD-nya ini. Ya, sel ini TD-nya itu, kemudian di bawahnya itu TD-nya adalah ini. Misalkan 01A. Biar kelihatan. Yang akan kita gabungkan adalah sel ini dengan sel ini. Berarti kalau dari sisi HTML yang akan kita gabungkan adalah sel ini dengan sel ini. Bagaimana cara menggabungkannya? Pada tag TD kita beri atribut namanya row span. Kemudian berapa kolom yang digabungkan? Yang akan digabungkan 1, 2, berarti 2 kolom. Berarti di sini value-nya kita kasih 2. Ini dihapus saja. Kemudian kita simpan. Di sininya harus dihilangkan karena kan ini akan digabung. Nah, yang dihilangkan adalah yang di sini. Kita delete, kemudian kita simpan. Sekarang kita jalankan. Nah, hasilnya seperti itu. Kalau seandainya ada kolom-kolom berikutnya, misalkan ada kolom lain, misalkan ada kolom lain di bawahnya. Nah, kita mau menggabungkan ini, maka nilainya bukan 2 lagi, nilainya 3. Karena kan yang akan digabungkan TD ini dan TD yang di sini. Value di sininya kita isi dengan angka 3. TD di sini, sel di sini harus dihapus. Kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, sekarang kalau yang digabungkan cuma hanya 2, ini dengan ini, di sini masih ada tetap pada garis, teman-teman bisa ubah di sininya 2. 2 itu adalah sel ini dan sel ini. Nah, di sininya harus ada TD. Simpan. Lalu bagaimana kalau kita ingin menggabungkan kolom-kolom pada table? Misalnya yang akan digabungkan adalah dari sini ke sini. Kolom ini sama kolom ini digabungkan, atau kolom ini bisa digabungkan. Nah, caranya kita menggunakan fungsi dari call span. Yang akan digabungkan adalah ini. Kita simpan. Nah, yang akan digabungkan adalah ini, sel ini, sel ini, sel ini. Maka kita kasih fungsi call span di sini. Call span. Berapa nilainya? Ada berapa baris atau ada berapa sel? Kita lihat 1, 2, 3, ada 3 sel. Maka kasih di value 3. Ini harus di
hapus. Kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, kita hapus angka satunya ya. Oke teman-teman, bagaimana sampai sini? Saya berharap untuk materi tabel di HTML bisa teman-teman pahami dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, mari kita lanjutkan perjalanan kita di belajar HTML5 dan CSS3 ini pada materi tautan atau hyperlink. Tetapi di episode berikutnya. Nah, jika ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan teman-teman tinggalkan like pada video ini sebagai tanda kalau teman-teman sudah mengikuti materi ini. Jika teman-teman baru bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Supridev. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam ngopi, ngoding, happy.